Haptic feedback-nya terasa lebih bulat dan matikan tampilkan iklan menjadi 41 menit saja. Jangan lupa aktifkan mode Pro. Fitur berbasis AI ini memiliki nilai plus untuk membeli HP ini. Halo semua, di video kali ini aku mau share tips dan fitur menarik buat kalian pengguna Poco X7 Pro. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama ada refresh rate. HP ini sudah mendukung refresh rate tinggi hingga 120 Hz, yang membuat kegiatan scrolling di layar terasa lebih mulus. Tapi ada satu hal yang cukup mengganjal di versi HyperOS ini, di mana di beberapa aplikasi seperti Google Chrome, YouTube, dan Facebook, scrolling terasa kurang mulus. Padahal di aplikasi bawaan seperti aplikasi galeri, scrolling foto dan video tetap mulus-mulus saja. Setelah aku cek pakai aplikasi FPS Meter, ternyata refresh rate di beberapa aplikasi tadi hanya mentok di 60 Hz. Sedangkan di aplikasi bawaan seperti aplikasi galeri, bisa sampai 120 Hz. Kemungkinan ini adalah bug HyperOS atau memang sengaja dibuat seperti ini untuk menghemat baterai. Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa mengubah pengaturan refresh rate secara manual. Caranya masuk ke setelan, pilih tampilan dan kecerahan, buka rasio menyegarkan layar, ubah pengaturan dari default ke custom, lalu pilih 120 Hz. Dan jangan lupa aktifkan mode ini di aplikasi lain yang secara default belum menggunakan 120 Hz. Dan sekarang scrolling di semua aplikasi akan terasa jauh lebih mulus dari sebelumnya. Tips berikutnya yang wajib kalian atur setelah membeli HP ini adalah mengganti keyboard bawaan menjadi Google Keyboard. Alasannya karena keyboard bawaan kurang nyaman untuk mengetik, apalagi ketika haptic feedback-nya kita aktifkan. Lain halnya dengan menggunakan Google Keyboard. Haptic feedback-nya terasa lebih bulat dan lebih nyaman dibandingkan keyboard bawaan. Untuk mengganti keyboard bawaan, caranya masuk ke setelan, cari setelan tambahan. Pilih bahasa dan input, kemudian ganti keyboard saat ini menjadi Gboard. Kalau misalkan Google Keyboard-nya belum muncul, kita bisa download terlebih dahulu aplikasinya di Google Play Store. Tips berikutnya, matikan akses pusat kontrol saat HP terkunci agar HP kita jadi lebih aman. Dengan cara ini, Wi-Fi dan data seluler tidak bisa dimatikan saat layar masih terkunci. Dan untuk mengaturnya, kita masuk ke setelan, cari notifikasi dan bilah status, kemudian pilih item ditampilkan di layar kunci setelah ditarik ke bawah. Lalu hapus checklist pusat kontrol. Masih pada menu yang sama, di sini kita bisa matikan label icon, kontrol perangkat, dan Xiaomi Smart Hub untuk membuat tampilan pusat kontrol jadi lebih minimalis. Oke, tips berikutnya yaitu hapus bloatware dan matikan iklan. Saat pertama kali menggunakan HP ini, kalian akan menemukan beberapa aplikasi bawaan yang sudah terinstall. Jika dirasa tidak diperlukan, kalian bisa menghapusnya untuk menghemat memori dan mengurangi aplikasi yang berjalan di background agar baterai bisa lebih awet. Selain itu ada juga iklan di beberapa aplikasi bawaan yang menurutku cukup mengganggu. Dan berikut cara menonaktifkannya. Yang pertama, matikan iklan di pengaturan sistem. Caranya masuk ke setelan, cari sidik jari, kemudian pilih otorisasi dan pencabutan, lalu matikan MSE dan Get Apps. Lanjut balik ke menu sebelumnya, pilih privacy, cari layanan iklan, lalu matikan personalisasi iklan. Yang kedua, matikan iklan di aplikasi keamanan. Caranya buka aplikasi keamanan, cari setelan, dan matikan terima rekomendasi. Selanjutnya masuk ke menu pembersih, cari setelan dan matikan terima rekomendasi. Lanjut kita masuk ke kelola aplikasi, cari setelan lainnya lalu matikan rekomendasi. Lanjut buka game turbo, cari setelan dan matikan rekomendasi konten. Dan yang terakhir di aplikasi keamanan, kita masuk ke pembersih WhatsApp, cari setelan dan matikan rekomendasi. Yang ketiga, matikan iklan di aplikasi bawaan. Pertama, aplikasi unduhan. Cari menu setelan dan matikan tampilkan konten rekomendasi. Selanjutnya, aplikasi Mi Browser. Masuk ke account, cari setelan, pilih lanjutan, dan matikan tampilkan iklan. Selanjutnya, pada aplikasi musik, cari setelan, pilih setelan lanjutan, dan matikan tampilkan iklan. Selanjutnya, pada aplikasi tema, buka My Account, pilih setelan, matikan tampilkan iklan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi. Kemudian pada aplikasi pusat permainan, masuk ke profile, cari setelan, pilih privacy dan keamanan, lalu matikan rekomendasi konten yang dipersonalisasi. Dan yang terakhir di aplikasi Mi Video. Aplikasi ini biasanya kita pakai saat memutar video di galeri. Namun ketika video selesai diputar, biasanya akan muncul beberapa list video seperti yang kalian lihat pada HP ini, yang menurutku itu sangat mengganggu. Di sini aku sudah mencoba mematikan rekomendasi yang dipersonalisasi di pengaturan Mi Video, tapi iklan masih tetap muncul.
setelah mengubah beberapa pengaturan lain dan hasilnya masih sama. Satu-satunya cara yang berhasil aku temukan adalah mendisable Mi Video. Caranya tekan dan tahan icon Mi Video, pilih info aplikasi, lalu pilih nonaktifkan. Setelah itu iklan tidak akan muncul lagi saat memutar video dari aplikasi galeri. Oke, lanjut di HyperOS, kita disuguhkan animasi yang menurutku sangat smooth. Mulai dari buka tutup aplikasi, scrolling di layar, hingga swipe untuk membuka panel notifikasi atau pusat kontrol. Tapi terkadang animasinya terasa agak lambat, terutama saat kita butuh akses yang lebih cepat. Untungnya kita masih bisa membuat animasinya jadi lebih responsif. Caranya cubit layar di home screen, pilih setelan, cari lainnya, lalu ubah kecepatan animasi dari santai menjadi cepat. Dengan begitu, animasi tetap smooth tapi terasa lebih responsif. Tips berikutnya adalah mempercepat waktu pengisian baterai. HP ini sudah mendukung fast charging hingga 90 watt dengan waktu pengisian daya dari baterai 1% ke 100% kurang dari 1 jam. Supaya proses pengisian baterai bisa lebih cepat, kita bisa mengubah pengaturannya. Caranya masuk ke setelan, pilih baterai dan cari opsi pengisian baterai. Lalu ubah dari standar ke kecepatan tertinggi. Dengan pengaturan ini, waktu pengisian daya bisa jadi sedikit lebih cepat. Setelah aku coba, sebelumnya isi baterai dari baterai 1% ke 100% membutuhkan waktu 50 menit. Sekarang menjadi 41 menit saja. Di HP ini, kita bisa membuka dan mengunci layar tanpa perlu menekan tombol power. Caranya, pertama cubit layar home screen, masuk ke setelan, pilih lainnya, lalu aktifkan ketuk layar 2 kali untuk mengunci layar. Selanjutnya masuk ke setelan, cari layar kunci. Lalu aktifkan ketuk 2 kali untuk bangunkan dan matikan layar saat perangkat terkunci agar layar bisa menyala dan mati dengan hanya mengetuk layar 2 kali saat HP terkunci. Selain itu kita juga bisa mengaktifkan fitur angkat untuk bangunkan sehingga layar otomatis menyala saat HP diangkat. Buat kalian yang merasa layar HP ini kurang cerah, terlihat kusam atau saturasinya tidak setajam layar AMOLED pada umumnya, kalian hanya perlu mengubah skema warna pada layar HP ini. Caranya masuk ke setelan, cari tampilan dan kecerahan, kemudian pilih skema warna. Lalu ubah dari skema warna awal Pro menjadi tersaturasi. Dengan pengaturan ini, warna layar yang tadinya terlihat kusam akan menjadi lebih kaya warna dan tentunya lebih tajam. Tips berikutnya ada fitur multiple audio. Dengan fitur ini kita bisa memutar audio dari beberapa aplikasi secara bersamaan dan mengatur volume masing-masing aplikasi secara terpisah. Fitur ini akan cocok buat teman-teman yang suka dengerin musik sambil scrolling di media sosial. Jadi suara musik bisa dibuat lebih keras dibandingkan suara aplikasi lain yang sedang kalian buka. Untuk aktifkan fitur ini, masuk setelan, cari suara dan getaran, kemudian pilih setelan tambahan, lalu aktifkan fitur suara media di beberapa aplikasi dan aktifkan beragam sumber audio. Tips berikutnya yaitu menonaktifkan shortcut Gemini saat menekan tombol power. Caranya masuk ke setelan, cari setelan tambahan, kemudian pilih pintasan gerakan. Lalu pilih luncurkan asisten digital, kemudian kita matikan fitur tersebut. Dengan begitu, setiap kali menekan tombol power, yang akan muncul langsung menu daya mati dan matikan ulang tanpa harus melewati shortcut Gemini lagi. Buat kalian yang belum tahu, di HP ini sudah mendukung fitur perekaman video hingga 4K 60 fps serta mendukung mode video HDR10+. Di sini kalian bisa melihat perbedaan antara video dengan HDR aktif dan HDR nonaktif. Saat HDR aktif, saturasi akan meningkat dan dynamic range akan menjadi lebih luas. Untuk mengaktifkannya, kita perlu masuk ke aplikasi kamera, pilih video, lalu masuk ke setelan dan aktifkan HDR10+. Tapi perlu kalian ingat, perekaman video dengan mode HDR ini hanya mendukung perekaman video dengan frame rate 24 fps dan 30 fps saja. Jadi belum bisa digunakan di frame rate 60 fps. Selanjutnya ada mode sutradara. Ada satu fitur yang susah ditemukan di HP kelas menengah, tapi bisa kalian temukan di Poco X7 Pro ini, yaitu log video. Buat yang belum tahu, log video adalah format perekaman dengan warna datar dan kontras rendah, yang dirancang supaya bisa menangkap lebih banyak detail di area terang maupun area gelap. Hasilnya memang terlihat pucat, tapi justru ini akan memberikan kita kebebasan lebih dalam mengedit warna. Dengan color grading yang tepat, video bisa terlihat lebih sinematik. Jadi buat kalian yang suka editing video, fitur ini bakal jadi nilai plus untuk membeli HP ini. Selain log video, di mode kamera pro kita juga bisa membuat preset dengan pengaturan yang sudah kita sesuaikan. Fitur ini memudahkan kita dalam mengambil foto di momen tertentu tanpa harus mengatur ulang setiap kali memotret. Kita bisa menyimpan berbagai parameter seperti saturasi, kontras, dan ketajaman, serta mengatur komposisi lain seperti ISO, white balance, autofocus,
shutter speed, dan exposure value. Selain itu, kita juga bisa menambahkan filter ke dalam preset yang kita buat agar hasil foto lebih konsisten sesuai style foto yang kita inginkan. Selanjutnya ada fitur teleprompter. Fitur ini tersedia di aplikasi kamera video dan dirancang untuk memudahkan proses perekaman, terutama bagi content creator yang ingin membaca teks skrip secara langsung. Dengan fitur ini, skrip video akan otomatis tampil di layar HP saat merekam video, sehingga kita tidak perlu menghafal teks atau melihat catatan secara terpisah. Selain itu, fitur ini dilengkapi dengan opsi penyesuaian yang memungkinkan kita mengatur ukuran teks serta kecepatan gulir sesuai kebutuhan. Fitur ini sangat berguna bagi konten kreator yang sering membuat video berbasis skrip, seperti tutorial, review, atau presentasi, karena membantu menghasilkan video yang lebih lancar dan tentunya lebih profesional. Selanjutnya ada fitur interkonektivitas. Fitur ini merupakan salah satu keunggulan Xiaomi yang bisa kita temukan di Poco X7 Pro ini. Fitur yang memungkinkan perangkat dalam ekosistem Xiaomi terhubung dan berinteraksi satu sama lain dengan lebih mudah. Dengan fitur ini, pengguna dapat mengontrol berbagai perangkat Xiaomi secara lebih seamless, termasuk smartphone, tablet, laptop, smartwatch, serta perangkat ekosistem lainnya yang terhubung ke akun Xiaomi yang sama. Sebelumnya aku minta maaf karena di sini tidak ada perangkat Xiaomi lain. Jadi aku belum bisa mendemokan fiturnya secara langsung. Teman-teman bisa mencari referensi lain di channelnya Xiaomi yang membahas fitur ini. Fitur selanjutnya ada AI. HP ini dilengkapi dengan berbagai fitur berbasis kecerdasan buatan atau AI yang bisa mempermudah berbagai aktivitas. Yang pertama, AI pada aplikasi catatan, di mana kita bisa menggunakan AI untuk membantu meringkas teks yang panjang secara otomatis, menata catatan agar lebih rapi, memeriksa ejaan dan tata bahasa, serta mengenali dan menerjemahkan bahasa asing. Yang kedua, AI pada aplikasi galeri. Di sini kita bisa temukan 3 fitur AI. Pertama ada ekspansi gambar AI, berfungsi memperluas area foto. Yang kedua ada penghapusan AI, berfungsi menghapus objek yang mengganggu. Yang ketiga ada film AI, berfungsi membuat video pendek dari foto atau video pilihan, lengkap dengan transisi otomatis dan musik. Untuk AI-nya, hasilnya sudah cukup matang. Foto yang diperbesar sekilas tidak terlihat seperti editan. Begitu juga dengan fitur penghapusan AI, yang mampu menghilangkan objek kecil dalam frame dengan cukup rapi. Namun saat penghapusan objek berukuran besar, hasilnya masih kurang rapi dan terlihat berantakan. Untuk mengatasi agar hasilnya lebih rapi, jangan lupa aktifkan mode Pro saat menghapus objek di dalam foto. Selanjutnya AI pada aplikasi perekaman audio. Dengan AI ini, kita dapat dengan mudah mengubah suara menjadi teks secara otomatis, memisahkan percakapan dari beberapa pembicara, sehingga teks jadi lebih mudah dibaca, merangkum teks dari rekaman, serta menerjemahkan teks ke berbagai bahasa. Selanjutnya ada subtitle AI. Fitur ini memungkinkan penerjemahan percakapan real-time dari video atau percakapan langsung. Selain itu, fitur ini dapat membaca dan menerjemahkan teks dalam video tanpa perlu mengunduh subtitle secara manual. Selanjutnya ada fitur Interpreter AI. Fitur ini mempermudah komunikasi lintas bahasa, baik secara langsung maupun saat panggilan telepon. Percakapan diterjemahkan secara real-time, sehingga kita bisa berkomunikasi tanpa hambatan dan tanpa perlu aplikasi tambahan. Dan pastikan koneksi internet kita aktif saat menggunakan fitur ini. Fitur terakhir ada Circle to Search atau lingkari untuk menelusuri. Fitur berbasis AI ini memungkinkan pengguna mencari informasi langsung dari layar smartphone dengan cara melingkari, mengetuk, ataupun mencoret bagian yang ingin dicari. Dikembangkan oleh Google, fitur ini juga hadir di Poco X7 Pro. Dengan Circle to Search, kita bisa langsung menerjemahkan teks ke dalam bahasa yang kita inginkan. Selain itu, fitur ini juga memungkinkan kita mencari barang hanya dengan melingkari fotonya. Lalu AI akan secara otomatis menampilkan produk serupa beserta tempat penjualannya. Oke, itulah tadi beberapa tips dan fitur menarik yang bisa kalian temukan di Poco X7 Pro. Selain memiliki performa yang mumpuni, HP ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur yang siap meningkatkan pengalaman pengguna. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam tekno.